Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Market Update ya. Di pagi hari ini, weekend, hari Sabtu jam 9 ya. Ini kita mau mulai dengan market update kita. Kira-kira akan seperti apa ya market kita buat mungkin minggu depan. Karena ini udah memasuki Desember kan. Kita mau cek sebentar lah. Bagaimana dengan globalnya, bagaimana dengan sektoralnya ya. Dan nanti mungkin kita juga akan lihat ya, kita bahas ya beberapa saham yang mungkin juga bisa kita lirik untuk minggu depannya. Nah, oke. Nah, jadi sebelum kita mulai ya, oh ya teman-teman saya mau ingatkan ya, kalau yang belum cuci muka ya. Nanti kita ada sesi foto bersama ya. Kemarin semalam kan kita belum kan, katanya alasannya muka bantal ya. Tapi pagi ini jangan sampai bilang oh baru bangun ya. Oke. Baik. Teman-teman ini kita lihat ya indeks harga saham gabungan ya. Yang kita lihat hari ini eh apa ya, cukup banyak yang aneh-aneh lah. IHSG diplesetkan menjadi indeks harga saham GoTo ya. Ya memang pengaruh GoTo itu cukup gede karena apa? Kapitalisasinya gede, kapitalisasinya besar. Jadi kalau saya tidak salah ya, bobot dia ke indeks itu sekitar hampir 5%, hampir 5%. Tapi seiring dengan penurunan harga, bobotnya ke indeks juga akan semakin berkurang. Ya pastilah ya, kenapa? Karena harganya kan semakin turun. Harga semakin turun, otomatis itu akan menyebabkan kapitalisasi pasarnya juga akan semakin mengecil. Jadi ya tinggal cepat atau lambat kalau dia turun terus ya, maka pengaruh dia ke indeks juga akan semakin berkurang. Oke, jadi nggak usah khawatir. Oh, gara-gara GoTo kita ngelihat mungkin indeksnya secara teknikal akan ngedrop ya, akan mungkin turun di bawah level yang kita mau nih 6950 ya, masih dijaga di situ kan. Sorry kok 6950. Saya kecilin dulu, pastikan di sekitar 6950 betul. Ya, jadi di sekitar itu. Teman-teman bisa lihat ya kayak indeks kemarin saja. GoTo-nya tetap masih ARB. Terus kalau lihat dari order book ya itu kan juga masih sama ya, kurang lebih 200 jutaan masih ngantri di situ di daerah ARB-nya tuh ya. Jadi ya harus lewatin 200 juta dulu baru dia bisa kembali naik gitu kan ya. Nah, oh ya, sama satu pertanyaan lagi waktu kemarin di YouTube ya, saya mungkin sempat baca tapi belum sempat saya balas. Apakah kalau teman-teman invest perlu lihat order book? Sebenarnya nggak usah. Bahkan untuk swing, untuk position, kita juga sebenarnya tidak lihat order book. Order book ini kita lihat hanya sebuah referensi buat kita saja. Oh, psikologi market saat itu kurang lebih seperti itu. Itu buat kita ya. Kecuali mungkin teman-teman scalping ya. Scalping kan order book itu adalah sesuatu yang harus kan. Tapi karena kita nggak scalping di sini ya, order book itu hanya untuk ngelihat psikologi marketnya. Mungkin ya teman-teman bisa lihat ya kalau dengan order book-nya si GoTo saat ini di mana posisi ARB-nya itu ada di 200 jutaan yang mesti yang masih dalam antrian nih mau keluar dari GoTo. Ya dari situ kan kita bisa lihat psikologinya kan. Oh apa peluang untuk ARB-nya itu masih cukup besar di hari Senin besok. Ya masih cukup gede. Kenapa? Karena bukan animo sih ya. Kalau animo masih positif ya. Ini effort apa ya? Keinginan dari yang pemegang saham itu untuk keluar dari GoTo itu cukup besar karena makanya antriannya sampai 200 juta lot lebih. 200 juta lot itu kalau teman-teman kalikan dengan 100 perak saja itu udah berapa triliun kan? Ya kan? Nah, jadi itu. Ya, jadi ini yang kita lihat. Terus 2,8 triliun di situ. Ya, teman-teman kebayang lah ya, yang bisa ngantri 2,8 triliun itu berarti kan kumpulan orangnya cukup besar di situ. Ya, nah ini ada yang bilang GoTo itu maksimum fear gitu ya. Ya, ya apapun itulah ya. Sementara ya kita hindari aja. Nggak perlu kita harus masuk ke dalam situ. Kan toh secara teknikal kita cuma tinggal menunggu dia bottom. Kan kita nggak pernah tahu loh ya sebuah saham itu bottom di mana. Nggak pernah tahu. Sampai teknikal mengkonfirmasi kalau dia bottom. Nah di situ baru teman-teman masuk aja. Kita nggak perlu harus nangkap pisau jatuh seperti saat ini. Kecuali teman-teman bisa beli GoTo dengan harga yang sangat murah. Ya itu mungkin berbeda. Ya itu mungkin berbeda. Tapi kalau teman-teman ya anggaplah sekarang gini ya, kalau misalnya kan ada satu aliran mengatakan bahwa
oh ini mah apa ya? Ini mah sudah nggak make sense harganya. Nah, harga untuk teknologi sendiri itu bagaimana cara lu menilainya? Saya nggak tahu bagaimana cara menghitung untuk fundamental saham teknologi ya. Tetapi dari sisi psikologinya yang kita bisa lihat, psikologi market yang bisa kita lihat saat ini ya itu yang Pak Ari bilang maksimum fear. Iya benar, semua orang sedang berlomba-lomba untuk keluar dari stadion itu ya, tapi pintunya sempit. Setiap kali open langsung ARB, open ARB ya. Lu gimana mau keluarnya? Jadi kayak udah impit-impitan di situ ya. Nah, akhirnya bisa jadi sudah mulai ada apa ya pikiran dari banyak sekali pemegang saham yang ya terutama yang itulah yang retail itu ya udahlah gua invest aja di sini ya masa sih si Goto itu nggak dihargai lebih baik gitu ya terus harganya terus dibawa sampai ke gocap masa sih kayak gitu ya ini mungkin ya ada pikiran seperti itu. Nah, kalau dia udah sampai ke situ, ya maksudnya sampai udah hopeless, ya mungkin udah sampai, saya nggak tahu sih apakah manajemennya akan muncul ya, muncul untuk mengcounter fear ini atau tidak. Tapi setidaknya dari dari pandangan teknikal, kita udah ngelihat bahwa ini seperti nangkep pisau jatuh. Jadi kita nggak akan ikutan di situ. Ya tidak akan ikutan sampai dia selesai dan bahkan kalau secara price action kita akan tunggu dia mantul dan tes. Ya, mantul dan retest. Gitu loh. Mantul saja kita nggak ikut. Tapi dia harus retest. Ya, harus tes, harus ada pullback-nya setidaknya cuma buat swing aja itu baru masih kita kategorikan sebagai golongan agresif lah ya. Itu untuk Goto. Nah, jadi sekali lagi Goto ini efek ke indeks harga saham gabungannya secara perlahan itu akan berkurang. Jadi nggak perlu harus dikhawatirkan bahwa nanti Goto ARB terus indeks itu otomatis tidak bisa ngelawan. Enggak. Porsinya itu di bobotnya ke indeks harga saham gabungan itu sekitar hampir 5% kalau tidak salah. Jadi kalau dia ARB berarti dia akan menurunkan indeks itu kurang lebih 0, sekian lah, 0, sekian persen. Ya mungkin ya ada berapa puluh poin lah dari indeks itu turun karena Goto ya. Tapi sekali lagi ya, kalau dia harganya turun terus, maka pengaruh dia ke indeks itu akan semakin berkurang. Nah, otomatis ya teman-teman akan mulai lihat ya penurunan si Goto dan efek Goto kepada indeks harga saham gabungan secara perlahan akan pudar. Ya, fear ini akan mulai lewat. Ya. Oleh sebab itu, ya konsentrasi kita ya pada emiten yang memang kita sedang incar itu. Ya, oke. Nah, itu untuk indeks harga saham gabungan. Apalagi kalau lihat dari teknikalnya ya, kalau teman-teman lihat chartnya indeks harga saham gabungan di daily, candle kemarin itu udah cukup bagus ya, candlenya adalah candle doji dengan leg yang cukup panjang menuju ke bawah ya. Jadi dia udah sampai ke area supply-nya, kemudian terjadi pantulan di sana. Jadi ini sebenarnya udah memberikan kepada kita sinyal bahwa area supply di 6.950 sampai 6.975 itu cukup kuat untuk menahan penurunan indeks karena udah dites berkali-kali. Ya, nah, apakah nanti dia tes sekali lagi pasti mengatakan bahwa dia akan cukup kuat? Sebenarnya ada sebuah teori mengatakan bahwa sebuah support atau area support yang dites, yang digempur berkali-kali, lama-lama memang akan terus melemah. Ya, akan terus melemah. Tetapi untuk tes kemarin itu masih menunjukkan bahwa dia masih cukup kuat. Ya, area support itu 6950 sampai 6.975 itu masih cukup kuat untuk menahan penurunan dari indeks. Nah, area resistennya masih sama 7.100 sampai 7.130. Jadi kalau teman-teman mau mengharapkan adanya window dressing, area resisten ini yang harus dijebol oleh market. Ini untuk indeks. Ya, makanya kita update ya. Nah, saham-saham potensinya seperti apa? Kalau teman-teman mungkin lihat ya, ini saya ambil aja dari Pak Hans ya. Kemarin kita Pak Hans sempat bahas mengenai
Medco kan, ya Medco, ya Medco itu teman-teman bisa mulai perhatikan. Medco ada BIRT juga ya, ada BIRT. Kemarin kita udah sempat bahas ini juga. BIRT ada saham-saham perbankan yang terutama untuk yang big cap-nya ya, untuk big cap. Ya kita masih ngelihat saham big cap. Nah, ini sekali lagi masih banyak sekali yang nanya bagaimana dengan saham-saham bank kecil. Sementara teman-teman hindarin aja. Ya, saya ulangi sekali lagi, sementara teman-teman hindarin aja. Karena apa? Karena kita trading itu berdasarkan bagaimana kita mengendalikan risiko kita. Nah, lu udah tahu itu ada sesuatu yang beresiko di situ. Resikonya apa? Kalau sampai dia tidak bisa memenuhi modal inti mereka 3 triliun yang notabene untuk saat ini ya, mencari dana sebesar itu tidak mudah. Ya, mencari dana sebesar itu ada yang masih kurang 1,9 T, ada yang mungkin masih kurang berapa ratus miliar ya. Mencari dana segitu itu tidak mudah untuk zaman sekarang. Ya, di mana semua investor juga lagi tiarap kan. Ya. Nah, jadi apa yang kita lihat di situ itu resiko. Itu resiko. Resikonya apa? Kalau sampai dana itu tidak terpenuhi, maka dia akan mengalami penurunan. Ya, penurunan dari bank menjadi mungkin jadi BPR atau apalah, teman-teman bisa cek itulah. Nah, itu pasti akan mempengaruhi pergerakan dari harganya. Kenapa? Karena dia akan dihargai lebih murah. Ya iya, tadinya kan statusnya bank. Ya, tadinya statusnya bank. Jadi tadinya mungkin statusnya itu cukup dihormati lah ya, mungkin ini karena status bank. Sekarang pindah ke BPR. Nah, kalau lu pindah ke BPR, apa sih yang akan lu harapkan dari situ? Pasti orang-orang akan menilai, wah nih fundamentalnya sudah mulai bermasalah, gitu kan? Kenapa ya? Karena ya mungkin saja fundamentalnya bagus, pengelolaan dananya segala macam bagus, tetapi secara harga dia akan dihargai lebih murah. Ya teman-teman lihatlah bank dengan BPR, lu pilih mana? Ya lu pilih mana? Memang banyak sih ya BPR yang bagus-bagus juga ya. Cuman ya karena modalnya itu tidak capai ya dia nggak bisa naik peringkat. Tapi ini turun peringkat nih ceritanya. Otomatis harganya pun akan ikutan dihargai turun, dihargai lebih murah. Ini yang kita lihat. Jadi resiko kita di situ gede. Nah, lu udah tahu resiko di depan itu besar, tapi lu kejar juga dengan harapan gini loh. Banyak sekali yang berpikir seperti ini ya. Banyak yang berpikir bahwa oh ini kan gue ngambil aja agresif. Karena nggak mungkin ya tiba dia akan dibiarkan turun peringkat. Ya kalau dibiarkan bagaimana? Kalau benar turun peringkat bagaimana? Kita kan nggak pernah tahu ya bagaimana di dalam manajemennya, kecuali kita ada di dalamnya. Ya, kecuali lu dapat informasi A1. Ya, mungkin itu akan berbeda. Tetapi kalau seandainya, oh katanya manajemen udah nyerah lah. Kalau dia udah nyerah, lu gimana? Apakah manajemen itu akan menghargai oh karena lu ikutan menderita bersama kita, maka ya udah ini sebagai penghargaan gue balikin semua loss-nya lu. Enggak kan? Ya, enggak. Karena itulah maka dari itu lu harus bisa menjaga modal lu sendiri. Jadi bukan depend on apa kata orang, termasuk apa kata saya. Saya udah sering mengatakan seperti itu. Kita harus bisa mempercayai analisa kita sendiri. Jelas-jelas itu beresiko, tapi lu hajar. Ya, nah itu yang apa ya mungkin penerapan mindset yang salah mengenai high risk high gain gitu ya. Ya, high risk high gain dan sebagainya. Itu apa ya? Ya kadang-kadang coba diintrospeksi aja lah ya. Apakah yang kita lakukan di dalam trading itu di tempat yang salah ya dengan mindset yang salah atau seperti apa? Jadi lu udah pastikan dulu itu. Jadi jangan sampai orang-orang pada bilang kan, oh kalau misalnya semua orang udah setuju dengan pergerakan harga itu, maka pasti akan keluar kerumunan kan, di mana di situ akan volume-volume besar. Bisa jadi harganya udah di pucuk, yang berkerumun di situ itu bukan market maker, bukan strong hand, bisa jadi itu adalah weak hand. Ya bisa jadi itu strong hand sudah jualan ke weak hand. Gitu. Oh ya udah kerumunan benar. Ada kerumunan yang menimbulkan volume. Ya, ada kerumunan yang membuat volume di situ. Tetapi teman-teman harus cek juga dalamnya. Ini sebenarnya kerumunan dari para kuntul atau kerumunan dari si gajah yang membuat akhirnya volume itu berkumpul. Ya jarang sekali ya, maksudnya kalau misalnya market maker itu benar-benar berkerumun dan memperlihatkan kepada kita bahwa oh ini loh, gua hadir di situ.
Itu kan sesuatu yang jarang sekali ditunjukkan oleh market maker. Kecuali memang dia udah mau jualan. Nah, dia akan tunjukin bahwa oh ini loh sesuatu yang bagus dulu. Ayo lu masuk lah. Ya dia akan sangat terbuka sekali berita-berita positif keluar ya. Nah, di situ lu mesti curiga bahwa jangan-jangan teknikalnya sudah dipucuk. Gitu ya. Ini psikologi banget sih sebenarnya. Nggak ada urusan soal teknikal. Tetapi kalau teman-teman pahami, ini namanya yang saya sering sebut sebagai shifting psikologi. Lu pahami hal ini di mana sudah banyak kerumunan, sudah banyak sekali orang yang berbicara mengenai saham itu, tetapi orang-orang ini kok kayaknya sama levelnya sama saya. Gitu. Oh, berarti kan ini para retail sedang mengkerubutin saham tersebut gitu ya. Sama halnya kayak Gotoh. Gotoh mungkin teman-teman akan berpikir bahwa semua orang bilang ini fear. Nah, ini adalah saatnya gue masuk. Gue buy from the pesimis. Ya, gue beli dari orang-orang yang pesimis. Lu mesti taruh ini quote ini di tempat yang tepat. Bener nggak sih Gotoh itu fear yang make sense gitu loh untuk lu masuki? Fear dari mereka yang pesimis itu artinya gini loh. Lu cek bahwa ini fundamentalnya tidak ada perubahan. Tetapi harganya turun terus. Nah, ini yang lu mesti cek. Fundamental nggak mengalami perubahan, kenapa harganya turun? Nah, ini posisi fear yang lu harus taruh. Posisi teori fear dan greedy-nya itu loh. Fundamental tidak mengalami perubahan, tetapi harganya turun terus. Nah, ini yang dicari oleh para investor. Ini yang dicari oleh market maker. Ya. Nah, beda banget. Kalau fundamentalnya turun, harganya turun. Ya, itu bukan lu fear-kan. Itu memang sudah sewajarnya terjadi seperti itu. Teman-teman tahu ya laporan keuangan Gotoh Q3-nya seperti apa? Min 20 triliun kan? Ya kan? Nah, tetapi ada sekelompok orang mengatakan bahwa itu min 20 triliun itu bukan realita dari loss. Nah, gue nggak tahu bagaimana lu melihat loss dan tidak loss-nya di saham teknologi. Kok jadi tiba-tiba berubah? Ya, menurut saya loss ya loss. Berarti dia rugi, dia membakar uang ya dan akhirnya ya menghasilkan kerugian. Gitu masih mungkin kalau ini ya masih make sense, masih masuk ke logik kita kayak Bukalapak. Dia pakai uang IPO untuk tanamin modal ke BBHI ya misalnya ya, kayak gitu ya. Dan dia mendapatkan keuntungan dari sana. Ya memang bukan operasionalnya yang memberikan keuntungan, tetapi hasil dari investasi yang memberikan keuntungan. Itu kita masih make sense ya. Oh, berarti dia mendapatkan keuntungan dari sana unrealized loh ini ya. Kenapa? Karena dia belum jual kan saham di sana. Oh, dia ada keuntungan di situ. Ya, kita mungkin masih bisa berpikiran agak sedikit positif dengan si Bukalapak. Walaupun secara operasional itu udah mati suri. Ya, jadi kalau harganya tidak kemana-mana, sebenarnya cuma wait and see aja apa yang akan dia lakukan pada investasinya di saham bank itu. Begitu dia lepas, nah ini berarti sudah ada realisasi profit di sana. Sama lah kayak kita lah ya, kita kalau beli sebuah saham itu masih floating profit namanya. Sama kayak Bukalapak itu masih floating profit. Belum disalurkan, belum diberikan menjadi dividends. Kalau udah jadi dividends kan berarti udah masuk ke dalam kantong ya. Nah, Bukalapak ke depannya mau seperti apa? Nah, ini hal yang sama dengan Gotoh, Gojek dan Tokopedia. Dia akan seperti apa? Ya, kita ambil yang logiknya dulu lah. Kita ambil yang logik. Nah, kalau saya udah ngomong begitu, pasti ada bantahan satu lagi. Logik itu kan nggak bisa lu pakai di dalam trading. Lu nggak bisa pakai persepsi diri lu sendiri untuk menilai sebuah perusahaan. Betul, maka dari itu persepsi kita yang saat ini, lu dukung dengan data. Lu lakukan research. Nah, kalau saya udah ngomongin soal research ya ampun ribet banget. Lalu jadi trader ya kurang lebih begitu, apalagi lu di swing, apalagi lu di position, apalagi lu masuk ke dalam golongan investor. Research itu adalah sesuatu yang penting. Ya bahkan saya punya beberapa teman yang scalping, mereka juga melakukan research loh. Jadi nggak asal scalping doang, dapat sebuah saham sembarangan gitu ya, langsung dihajar sama mereka. Ya yang penting 1-2% udah gitu. Nah, tapi ada teman-teman saya yang scalping, mereka melakukan riset juga. Ada mereka memilih loh saham-saham yang memang mereka bisa scalpingkan. Itu scalper loh. Saya juga agak kaget gitu kalau mereka melihat itu juga. Kondisi market seperti apa? Ya mereka juga ngelihat loh ternyata.
Yang selama ini mungkin kita beranggapan, oh scalper, indeks harga saham gabungan nggak bakal dilihat, sektoral nggak bakal dilihat. Mereka juga melakukan analisa top to down. Ya, top to down. Apalagi teman-teman kalau masuk ke dalam forex, itu udah jelas mesti teman-teman cek. Yang nggak bisa benar-benar murni pure technical juga. Ya, kita pasti akan ada satu analisa-analisa fundamental. Contoh kayak semalam. Teman-teman lihat ya, ada data MFP. Ya, apa yang terjadi pada market? Oh, lalu tiba-tiba ngelihat ada sebuah pergerakan-pergerakan yang berlawanan dengan tren yang ada. Ya, apa yang lo lakukan? Ya, pasti lo harus punya persiapan. Oh, berlawanan tren. Oh, gue kena stop loss, udah. Tetapi teman-teman kalau trading di scalping, lu akan merasa bahwa trennya bener kok. Kenapa dia berubah ya? Oke, gua hajar aja sebaliknya. Jadi kayak kontra trend ya. Ternyata itu cuman data ekonomi yang nongol di situ atau mereka melakukan antisipasi data ekonomi. Kebayang ya? Maksudnya trading itu enggak melulu soal technical. Yang buat saya jauh lebih penting teman-teman belajar bagaimana mengatur risk management dan money management plus psikologinya lu, mentalnya lu udah siap semuanya ya. Habis itu lu baru belajar tentang technical. Technical itu gampang, teman-teman. Ya mudah mempelajari itu. Tetapi penerapan risk dan money management itu sama psikologi lu itu jauh lebih susah. Itu jauh lebih susah sehingga apa yang lu lihat yang harusnya terjadi pada technical ya karena lu pengaruh sama emosi lu itu menjadi ya buyar. Nah ini yang sering orang bilang ya akhirnya technical nggak ada gunanya. Technical mungkin cuman sentimen-sentimen yang nggak penting-penting gitu loh. Ya padahal lu mesti tahu bahwa kita trading bukan berarti 100% kita pasti benar. Ada bagian kita salah. Nah bagian kita salah itu bagaimana caranya kita proteksi agar jangan sampai nanti karena kita loss akhirnya bubar, modal kita juga habis gitu ya. Gotoh udah ARB 5 kali ya. Oh bagus dong. Ya oke ya. Nah, ini makanya ini mungkin bandar sedang usir retail dan sebagainya. Ini mungkin ya persepsi kita saja lah. Itu makanya kenapa saya bilang ya udah balik lagi ke technical saja. Balik lagi ke technical saja. Kita tinggal melihat bahwa oh nanti kalau teknikalnya sudah mulai confirm ya sudah itu baru kita mulai masuk ya jadi ya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Nah itu ini mungkin ya kalau cut loss apa enggak itu udah urusan masing-masing lah ya. Berarti kan harusnya mereka punya trading plan ya, punya trading plan. Ini makanya kalau bilang apa ya? Kalau bilang apakah kita murni teknikal ya enggak. Makanya kalau lihat psikologinya kan, kalau lu punya trading plan, lu tahu di mana lu harus keluar. Kita dari awal hampir boleh bilang jarang sekali ya enggak pernah malah ya merekomendasikan saham-saham teknologi ya. Ya, gitu. Oke. GGRM buy when other is fear. Nah, ini mungkin juga sama. Teman-teman kalau misalnya lihat GGRM ya, atau saham-saham yang berhubungan dengan rokok, sentimen saat ini tidak terlalu bagus. Apalagi sentimen di awal tahun untuk rokok-rokok ya, itu juga pasti tidak akan terlalu bagus. Nggak bagusnya apa? Cukai. Ya, cukai gitu loh. Nah, sekarang juga gudang garam juga udah mulai nih, nggak tahu nih, bangun bandara, sekarang mulai bangun tol. Apakah dia akan nanti bikin ini ya, ekspansi atau diversifikasi usaha? Kita tinggal lihat nanti seperti apa. Ya. Oke, saya masuk ke beberapa saham ya. Ini mungkin untuk teman-teman bisa lihat ya. Medco misalnya, ya Medco. Medco teman-teman juga tahu ya, dia udah ada beberapa katalis di sana. Di satu itu salah satunya adalah Grup Salim, kita udah ngomongin berkali-kali ya. Kemudian ada kemarin baru akuisisi Konoko ya. Ya kan? Apa yang teman-teman lihat dari si Medco? Medco ini ya identik kan, maksudnya cukup erat hubungannya dengan si oil kan. Jadi teman-teman pasti harus lihat oil dan gas untuk menentukan bagaimana pergerakan ke depannya.
Jadi ada beberapa, ini juga udah pernah kita kita mention sebelumnya ya. Kalau dari technical ini pertama ada sebuah area itu di sekitar 1000 yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Nah, area selanjutnya itu ada di sekitar 800 sampai 765. Itu areanya. Nah, area ekstrim yang teman-teman mungkin bisa perhatikan seandainya Medco sampai turun sampai ke bawah ya. Itu ada di sekitar 600 sampai 650. Kenapa Medco kita perhatikan? Ini saya mention lagi katalisnya ya. Kalau seandainya 2023 yang namanya mobil listrik itu akan digenjot, ya akan digenjot ya, bahkan mungkin di global juga akan digenjot. Asal teman-teman tahu komponen untuk mobil listrik yang paling besar, terutama di logamnya ya, itu bukan nikel, ya bukan nikel. Nikel itu untuk membuat baterai dan baterai itu menjadi salah satu komponen termahal ya termahal yang ada di dalam keseluruhan mobil listriknya. Jadi hampir berapa ya? 70% atau 80% ya dari si nikelnya ya. Tetapi logam yang dibutuhkan paling banyak untuk memproduksi sebuah mobil listrik itu adalah tembaga. Ya, itu adalah tembaga. Oke. Nah, si Medco ini punya tembaga. Teman-teman tahu lah ya, ada beberapa emiten yang ada di dalam Bursa Efek Indonesia yang jelas-jelas punya tembaga. Ya, apa saja ini? Satu adalah Medco. Medco ini melalui aman mineralnya. Jadi ke Medco-nya sendiri adalah di oil sama gas, tetapi di aman mineralnya itu adalah tembaga. Ya, aman mineralnya itu tembaga. Ya, itu merupakan salah satu penghasil tembaga terbesar di Indonesia. Yang kedua itu siapa? Yang kedua itu adalah dari namanya aja udah cukup jelas ya. Itu adalah MDKA. Ya, MDKA ya. Jadi gold, copper. Ya, itu udah jelas banget tuh MDKA. Dan yang ketiga itu mungkin ada porsi sedikit itu di Antam. Ya, jadi ini emiten-emiten yang ada di dalam tembaga. Ya, ada yang dalam tembaga. Jadi teman-teman perhatikan kalau nanti trend mobil listrik mungkin kayak India sama Foxconn kan udah mulai akan membangun untuk akan membangun pabrik mobil listriknya di Batang kan. Nah, ini mungkin 2023 atau 2024 itu akan mulai. Nah, proses mulainya itu bagaimana nih? Ya dia teman-teman tinggal lihat ya. Dia kebutuhan tembaga itu pasti akan meningkat ya karena kabel-kabelnya loh. Ya karena kabel-kabel yang dibutuhkan di dalam mobil itu kan pasti besar banget. Bahkan itu adalah yang terbesar. Makanya teman-teman lihat komposisi mobil listrik ya, logam-logam yang dipakai itu yang terbesar itu ada di tembaga. Nikel itu sekali lagi itu untuk baterainya ya, lebih ke arah baterainya. Nah, ini pun ada sebuah teknologi dari CATL ya kalau tidak salah ya. Ada nikel itu mulai mungkin porsinya jauh lebih kecil. Dia mungkin memakai yang Fe itu berarti besi ya. Ya kan? Nah, itu mereka pakai. Jadi ya teman-teman berarti tinggal lihat ya ada peluang nggak sampai ke sana. Nah, ini salah satu Medco yang kita lihat itu lebih ke arah si tembaganya. Ya, lebih ke arah tembaganya. Sama yang kedua, teman-teman bisa perhatikan adalah Medco itu kan sempat ngikut lelang atau tender untuk blok apa gitu ya, blok Natuna atau apa gitu. Ya, nah itu teman-teman juga cek nanti. Kira-kira nanti yang menang siapa? Ya, siapa tahu konsorsiumnya si Medco itu bisa menang di situ. Ya, dan yang ketiga, ini adalah yang sentimen untuk si grup Salim untuk si Medco ya. Medco itu karena dia hubungannya sama Salim, ada porsinya si Salim, Medco dan si BRMS. BRMS juga ada Salimnya kan? Itu sedang aman mineralnya terutama ya. Aman mineral sama si BRMS itu sedang menjalin sebuah kayak proyek bersama di bidang penambangan. Penambangan saya nggak tahu penambangannya apakah BRMS kan emas kan? Di emas itu kan ada kita bilang apa ya? Sisa-sisa dari emas itu kan ada tembaganya juga. Jadi kalau lu gali emas itu biasanya ada emas, ada perak, ada tembaganya juga kan, ada bautitnya juga kan, ya kan? Nah, ini yang geologi. Ini ada Pak Andreas nih. Ya, nah ini yang geologi pasti tahu lah. Ini ada logam-logam itu yang kalau ke bawah itu pasti mereka dapat. Nah, apakah nanti dia kerja sama BRMS, si aman mineralnya dia dapat tembaganya, terus dari aman mineral mungkin ada sempalan-sempalan si emasnya itu,
Ya, apakah itu nanti akan dijual ke BRMS. Jadi saling melengkapi mereka. Satu grup loh, grup Salim ini loh. Ya ini yang kita lihat dari si si Medco. Ya ini karena udah sempat diposting oleh Pak Hans kan. Jadi ini kita cek sampai ke dalamnya. Oke, apa lagi? ESA itu udah sempat kita bahas juga ya. ESA udah berkali-kali kok ESA. Oh ya, buat BNGA tadi pagi itu saya baru dapat informasi kalau ada tuntutan ya 1, berapa triliun itu. Teman-teman bisa cek ya, bisa follow up untuk si BNGA-nya itu. Ini kira-kira bakalan bermasalah apa enggak? Ya. Oke, terus habis itu MPMX kayaknya sih udah naik ya, udah jalan kan, si Saratoganya juga udah jalan. Iya, ini MPMX semua udah tinggal ikutin tren doang. Terus WMUU, Friends itu mungkin kita masih nunggu ya. Yang kita tunggu itu adalah periode higher low-nya. Ya, jadi kita sedang menunggu adalah periode higher high, higher low dari si Friends. Kita nggak tahu apakah nanti dia akan spring, akan ada manuver di situ atau tidak. Tapi yang pasti yang kita sedang menunggu itu adalah ada sequel higher high, higher low yang terjadi pada Friends. Itu adalah konfirmasi kalau mereka udah mulai lagi. Nah, kalau untuk WMUU, ini mungkin untuk ayam-ayam ya. Ini ayam-ayam, saya nggak ngerti juga ya. Harusnya itu biasanya ada setiap tahun itu ada terjadi sentimen yang cukup bagus untuk saham ayam-ayam. Tapi kayaknya tahun ini tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu keluar ya sentimen itu ya. Dan untuk WMU sendiri, trennya sendiri secara teknikal itu udah downtrend. Itu masih downtrend, bukan udah downtrend. Itu masih downtrend. Jadi kita masih belum melihat akan ada pantulan di situ. Sejak IPO sampai sekarang, iya benar, dia masih turun terus. Ya, kita lihat misalnya kayak leader-leadernya kayak Cepin ya. Akhir tahun tuh biasanya akan ada peluang di sana, tetapi yang kita lihat untuk teknikalnya itu belum muncul sama sekali gitu. Ya, pergerakannya itu yang sudah terjadi sejak Oktober sampai di awal November itu. Nah, next-nya habis itu udah wait and see di area sekitar resistennya itu di 6.000. Ini 6.000 itu hampir nggak pernah ditembus ya. Ya, jadi ya kalau teman-teman lihat Cepin itu ya untuk dia bisa kembali naik kembali ya di 6.000. JPFA juga pasti akan sama kelakuannya. Ya, ini bahkan JPFA malah sudah mulai breakdown nih. Ya, untuk JPFA dia udah mulai breakdown, apakah ini adalah manuver atau tidak. Nah, ini yang kalau bicara mengenai manuver, kita kan tinggal lihat ya, tinggal menunggunya. Ini dia turun ya, turun di bawah 1335, terus habis itu langsung naik retest, kemudian buat naik lagi enggak. Ini yang kita mau lihat. Kalau dia manuver, harusnya dia tidak akan berlama-lama pada penurunan ini. Ya, lihat di weekly. Nih. Ya kalau dia manuver, berarti kan dia akan turun kemudian naik kembali dengan cepat. Ini manuver. Ya, tapi kalau teman-teman lihat dari trend di weekly-nya, ini masih dalam keadaan high, low, high, ini sideways-nya, ini low-nya. Jadi ini high, ini low, ya ini kemudian lower high, dan lower low-nya sudah terkonfirmasi. Gitu. Jadi kalau dari dari weekly-nya kita lihat perubahan pada karakternya sudah terjadi, change of karakternya sudah mulai terjadi nih. Di mana dia break 1.300 ya, kurang lebih 1.300. Nah, ini yang kita mau lihat. Kalau dia manuver hanya melakukan manipulasi untuk JPFA ya karena kita lihat teknikalnya. Dia turun kemudian dia naik lagi retest baru kembali naik. Gitu. Ini yang mau kita lihat apakah akan terjadi manuver di situ. Ya, sedangkan untuk Cepin sendiri itu sideways. Nah, kalau dia sideways begitu kan memang agak-agak susah ya untuk kita melihat trennya ya. Teman-teman tinggal tunggu dia break 6.000. Ya, tinggal dia break 6.000. Tapi kalau lihat dari sentimen sektoralnya, kok kayaknya agak susah ya Cepin untuk naik sampai ke 6.000. Ya, kecuali yang lain-lain itu ikut. Kalau yang lain-lain ikut, biasanya gini loh. Leader kan memang jalan duluan kan. Leader memang jalan duluan, tetapi yang lain tuh harus bisa mendapatkan pengaruh atau tren yang sama.
Contoh misalnya kalau ayam bagus, kalau ayam naik ya, yang saya tahu itu telur lagi naik. Ya, telur sekarang udah 30.000 lebih ya, udah mulai lah ibu-ibu udah mulai teriak lah, apalagi mereka yang bikin roti udah pasti mulai teriak-teriak kan. Yang saya tahu itu telur udah mulai naik. Nah, telur itu berapa persen dicepin JPFA? Saya rasa nggak ada ya, karena mereka lebih konsentrasi kepada pakan kan, pakan sama bibit kan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari peluangnya, seandainya nih tren itu bagus nih, tren itu bagus kepada untuk yang poultry ya. Nah, kalau dia bagus, harusnya semua saham itu akan merespon. Tidak cuma satu saham tok yang merespon. Ya, tidak satu saham tok yang merespon. Jadi kalau misalnya leadernya dia naik gitu ya, leadernya dia naik, harusnya yang lagging-lagging itu juga ikutan, berarti dia merespon trennya. Ya, ini yang dibilang teori Dawes. Indeks saling mengkonfirmasi. Jadi dalam satu sektornya saham-saham juga akan saling merespon trennya. Jadi kalau cuma ada satu yang naik, yang lain tidak merespon, ya berarti kan cuma pergerakan yang saham ini tok. Ada apa di dalamnya? Gitu. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat lah dari ayam-ayam yang kita tunggu nih. Harusnya sih setiap akhir tahunnya cukup bagus, tapi ini kita nggak lihat ada sebuah gerakan di situ. Bahkan yang ya JPFA ini malah udah terkonfirmasi mulai terjadi perubahan pada tren. Ya, oke. Itu terus habis itu apalagi ini apa? JPFA kemarin habis out. Oke. Iya karena memang ya kalau lu lihat daerah stop loss ya pasti akan kena ya, udah pasti akan kena. Memang ya itu yang saya bilang. Kalau dia manuver itu berarti kan akan ada penurunan. Memang ada penurunan di situ. Ini yang saya bilang shake out, spring segala macam itu kayak gitu ya. Dia akan penurunan, kemudian dia akan mantul kembali dengan cepat dan dia tes. Nah, dia tes itu untuk mengkonfirmasi kalau yang kemarin itu manuver. Ya, kemudian dia naik. Ya, dia naik gitu. Itu kayak gitu. Ini mungkin yang akan dikonfirmasi oleh komposit. Komposit itu mungkin akan seperti itu nantinya. Teman-teman akan lihat ya, mungkin nanti akan ada manuver pada komposit di mana ya daerah sini ini kan kayak membentuk kayak bottom yang sama ya. Jadi equal low-nya itu loh. Kalau turun ke bawah dia bisa turun ke time frame yang lebih bawah. Ini kayak double bottom atau triple bottom gitu. Nah, di situ mungkin nanti akan ada manuver nih. Dia bergerak turun, wah indeks harga saham gabungan breakdown gitu ya. Nah, kemudian dia naik dengan cepatnya dan terus naik sampai ke atas. Ini manuvernya yang saya maksud. Ya, kenapa dia melakukan manuver itu? Karena semua kita bisa lihat kan, kalau seandainya ini adalah saham nih, ini adalah saham, lu taruh stop loss ini mana? Pasti di bawah sini kan? Ya, lu bawah situ kan? Nah, kalau gua punya uang dan gua butuh likuiditas, gua butuh barang nih, gua butuh barang, di mana gua cari barangnya? Di mana gue cari barangnya? Gampang kan? Gue tinggal kenain stop loss lu orang. Jadi kayak orang-orang bilang stop loss hunter. Padahal gue butuh barang. Gue tahu di mana gue harus cari barangnya. Kalau gue punya uang ya, kalau gue market maker, gue tahu di mana kumpulan barang-barang ada di situ. Ini kan likuiditas namanya. Kalau teman-teman lihat di bawah 6.950, pasti lu taruh stop lossnya di bawah situ. Ya kan? Nah, karena gue tahu barang gue harus cari barang di mana ya, gue tinggal bermanuver, gue bikin manuver, ngambil semua stop loss orang, barangnya pindah kemana? Pindah ke gue kan? Gue sebagai strong hand, gue dapat barangnya, kemudian gue naikin lagi. Ya kan, gue ambil lagi barang-barang yang lain, ya sehingga likuiditas nongol. Jadi ada demand yang nongol di situ dan harganya mulai berbalik arah, dia tes kemudian kembali naik. Itu manuver dari market. Manuver itu tujuannya adalah untuk mendapatkan barang lebih. Ya, untuk mendapatkan barang lebih sekaligus dalam tanda petik ya, dia membuat psikologi kita, breakdown. Udahlah, gue liburan aja dulu. Gitu, ya. Salah satu owner Cleo Rice Depo Avia 3 bulan ini lagi naik panggung. Iya sih, betul. Ya, ini sebenarnya sih ownernya juga lagi ini sih. Dia kan punya YouTube-nya juga ya. Ya, Pak Hermanto itu. Ya, jadi ya mungkin itu juga ya, sekalian bakar-bakaran juga ya. Lumayan lah menggoreng gratisan. Oke.
INTP sama SMGR kita masih perhatikan. SMGR terutama, INTP kan udah pernah kita bahas ya, Bu. Kalau SMGR ini, kita masih nunggu periode corporate action-nya selesai. Right issue-nya kelar. Ya, right issue-nya kelar. Kalau dia udah mulai kelar, enak tuh. Kita udah mulai bisa ngelihat. MPMX sama MPMX kan sudah. OASA itu harusnya OASA. Ini ya, OASA ya. Ini kemarin yang tiba-tiba naik tinggi ya. Ini udah di-adjust ya. Nah, ini OASA teman-teman bisa cek ya. Saya lihat di weekly deh. Kita cek di weekly ya. Apa yang terjadi pada OASA? Ini sudah mulai ada retest. Ini ya, ini tadinya ini adalah low. Teman-teman bikinlah struktur marketnya sendiri ya. Ini adalah low, ini adalah higher low, kemudian dia sudah membentuk higher high ya. Jadi sequel untuk si kometnya itu sudah ada. Sudah terjadi sequelnya. Nah, yang penting sekarang apa? Pergerakan turun ini tidak boleh sampai membatalkan pergerakan naiknya. Jadi dia tidak boleh turun di bawah berapa nih? 500 ya. Dia tidak boleh turun di bawah 500. Nah, yang sekarang sedang terjadi pada OASA, ini saya lihat di trend weekly ya. Trend weekly ya. Yang sekarang yang kita lihat dari OASA ini adalah dia sedang mencari low. Dia sedang mencari low. Kalau reverse ke saham-saham EBT, ini mungkin akan ada trend yang buat ke depannya. Teman-teman research lagi untuk saham OASA ya. Yang saya tahu itu OASA itu sedang bekerja sama Wika ya. OASA ini kan ya, benar ya. Nah, dia sedang bekerja sama Wika. Nah, kerjasamanya seperti apa? Ya, lu cek lagi ke dalamnya sama Wika nih. Apakah dia dengan motor listrik ya? Apakah dia memprovide sesuatu yang berkaitan dengan mungkin PLTU atau pembangkit listrik? Ya, teman-teman cek kembali ke situ. Tapi secara trend, dia sebenarnya udah uptrend. Kalau lihat dari weekly-nya ya, dia sudah uptrend. Ini sedang menutupi daerah-daerah yang kita bilang price action-nya tidak efisien. Ya, tidak efisien di situ. Ya, balik ke daily. Nah, teman-teman berarti tinggal ngecek saja kalau sudah mulai ada sinyal pembalikan arah di sana. Ini low-nya sudah mulai terbentuk. Ya, yang dicari low-nya. Low-nya sudah mulai terbentuk, biasanya terjadi apa? Terjadi sebuah pergerakan yang cukup impulsif. Nah, itu berarti supply-nya sudah nongol, low-nya sudah mulai terbentuk. Nah, supply-nya harusnya akan nongol, nih area supply-nya ya. Yang saat ini yang kita lihat itu ada di sekitar nih. Di sekitar 710 sampai 770. Ini area supply-nya. Kalau sebentar biar lebih detail, ya iya benar ya. Di area 730 itu area supply-nya. Ini area juga udah disebut sebagai area diskon kan buat teman-teman kalau mau swing di 730 itu sebenarnya udah cukup bagus. Apakah dia akan sampai ke ekstrim? Ekstrim itu berarti di area sekitar 640 sampai 650. Ya, kalau dia sudah mulai ada pergerakan, ini kan udah 2 candle ya. 2 candle hari ini sudah mulai naik. Nah, tinggal kita ini kan adalah agresif atau risk entry. Kita tinggal tunggu dia retest kembali ke sekitar 730 untuk konfirmasi entry. Ya, untuk konfirmasi entry. Gitu kurang lebih. Untuk OASA. Jadi ya teman-teman perhatikan 730. Kalau dia langsung naik, ya lu berarti cari setup di atas. Tapi kalau dia ada konfirmasi entry, itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi setelah dia naik, mungkin kena 960, kemudian dia turun kembali untuk konfirmasi entry di 730. Ya, ini sekarang kan risk entry namanya. Ini risk entry. Ya, mungkin nanti dia akan ada konfirmasi entry ke 730. Nah, berarti 730 udah cukup buat dia. Baru habis itu naik, ya. Nah, tetapi ada satu lagi sebenarnya ada ekstrim, ya, ada wilayah ekstrim di sekitar 650 sampai 630 atau dia benar-benar sampai ke ekstrim di retest sampai ke 555. Ya, 555. Itu untuk OASA. Oke, yang Oke, apa lagi? JSMR sama Waskita. Waskita kita masih tunggu isunya selesai.
Waskita masih tunggu right issue-nya selesai. JSMR itu juga sama ya. Harusnya akhir tahun itu, ini bukan harusnya sih ya. Maksudnya secara seasonal, akhir tahun itu untuk JSMR itu cukup bagus. Ya, akhir tahun itu untuk JSMR itu cukup bagus. Kenapa cukup bagus? Karena penggunaan tol ya. Apalagi dia setelah dari pandemi, sekarang kan udah mulai kembali menjadi pandemi lagi ya. Nah, ini yang kita mau lihat itu adalah bagaimana nih pergerakannya. Ini apakah ini manuver atau enggak? Atau ini sebenarnya adalah sebuah respon dari market terhadap aksi korporasi dia kemarin. Ya, saya kalau tidak salah baca ya, dia melakukan penyertaan modal ke kereta cepat. Itu berapa triliun gitu. Nah, ini kan berarti menguras likuiditasnya si JSMR. Teman-teman cek deh. Nanti mungkin bisa itu ya, forwardin saya beritanya ya. Saya udah sempat mendengar selintingan itu, dia menyertakan modal ke kereta cepat. Yang notabene JSMR sama kereta api apa hubungannya? Gitu, apakah dengan ke kereta cepat itu dia bisa meramaikan tolnya? Pasti tidak ya. Kalau transportasi yang di luar tol mungkin ya, apalagi kalau murah ya, mungkin orang akan berpindah ke kereta cepat, malah akan mengurangi operasionalnya si JSMR kan. Ya, ini kalau saya tidak salah, teman-teman tinggal cross check lagi. Ya, benar nggak dia menyertakan 3 triliun lebih untuk si JSMR? JSMR untuk kereta cepat. Ya, apakah ini desakan? Ya, tinggal kita cek aja. Ya, sedangkan untuk WSKT, untuk saham-saham konstruksi, kita memang masih tunggu apakah akan manuver. Dan untuk WSKT, kita tunggu itunya selesai. Apa namanya, right issue-nya selesai. Ya, right issue udah kelar, ya, lihat dapat uang berapa. Karena itu likuiditasnya. Kemudian sebenarnya kalau untuk menjadi underdog ya, WSKT itu sebenarnya cukup bagus. Karena asetnya itu gede banget dibandingkan dengan utangnya. Cuman dia mesti bisa mendiversifikasi atau menjual aset-asetnya ini. Kalau dia bisa jual, nih kayak misalnya tahun depan kalau nggak salah Pemalang Batang mau diserahkan ke INA, itu dia akan dapat berapa triliun tuh. Ya, ini kalau bisa dilepas-lepas, karena memang bukan core bisnisnya si WSKT di daerah transportasi sama tol ini, gitu ya. Benar ya, JSMR ada ya. Nah, itu makanya ini sebuah aksi korporasi yang agak-agak membingungkan. Sama kayak PTBA membeli PLTU-nya si Pelabuhan Ratu. Jelas-jelas itu sudah mau disuntik mati. Nah, kok lu malah mengeluarkan dana ya untuk membeli itu. Nah, ini JSMR juga kondisinya sama. Apakah ini respon dari market kalau ini seharusnya corporate action yang salah nih? Kalau Wika memang ditugaskan untuk di proyek kereta cepat, ya kalau Wika, ya yang JSMR ini kita bingung, kenapa ya harus ada dana masuk ke situ, gitu, ya. Oke, itu mungkin untuk saham-sahamnya apa ya, BC coba kita lihat, BC ini masih di pertanian kan ya? Sorry, bukan BC yang ini, BC. Nah, BC, kita buang dulu ya. Oke, ini BC ya. Apa yang teman-teman lihat dari BC? Sama ya, kalau misalnya lihat dari weekly-nya, kita cek kalau misalnya strukturnya ya. Cek dari sini aja lah ya. Ini low, terus habis itu dia membentuk high. Ya, kemudian ini low, higher low. Kemudian ini adalah higher high. Ya, kemudian habis itu dia confirm ya, ini adalah higher low. Ini kan pergerakan sequelnya itu kan sebenarnya udah terdeteksi, udah uptrend kan, ya kan? Ini di weekly loh, ya di weekly. Kemudian habis itu dia sempat naik lumayan tajam. Ini udah low-nya. Ini harusnya low-nya sudah terbentuk. Oh udah, ini udah higher low nih. Ya di daerah 1225 itu udah higher low untuk BC. Ya, jadi apa yang sedang dicari oleh BC saat ini adalah dia akan mencari high. Ini nanti mungkin akan ada minor higher low. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah kita mencari setup untuk masuk. Ya, setup untuk masuk minimal teman-teman bisa incar daerah sini. Daerah high yang terjadi sebelumnya. Di berapa ini? Di sekitar 2000 ya. 1960. Ya, karena apa? Kita tahu bahwa yang sedang dikejar atau dicari oleh CBC ini adalah higher high yang akan lebih tinggi daripada
2000. Ya, ada aliran mengatakan bahwa oh ini masih ini masih yang namanya strong ini adalah low, ini adalah high-nya. Ya kan? Nah, ini low-nya udah terkonfirmasi jelas karena apa? Dia udah break of structure. Ini udah konfirmasi low-nya. Ini udah konfirmasi high low-nya kan? Nah, sekarang berarti kan dia pasti akan mengincar untuk high-nya. Kalau tidak terjadi perubahan pada karakter. Karena dia di weekly-nya kita lihat memang sudah high low kan? Sudah membentuk uptrend di situ. Yang sekarang kita cari adalah setup untuk masuk buat naik ke atas. Oke. Nah, kemarin dia udah sempat ada pergerakan nih 3 hari ini dari tanggal 16 sampai ke tanggal 18 ya. Nah, ini mungkin akan inilah seenggaknya dari sini mungkin akan sampai ke sekitar 2000 itu yang akan diincar. Nah, area mana yang mungkin bisa menjadi alternatif buat kita masuk? Ada beberapa area, kalau teman-teman mau konservatif, ada beberapa. Teman-teman bisa lihat lah ya, dari sini aja kita udah langsung tahu bahwa di daerah sini, ya dari 1445 sampai ke 1330 itu mungkin menjadi area yang cukup menarik untuk kita tunggu buat yang konservatif. Turunnya jauh banget nggak ya? Ya daerah itu. Kalau teman-teman lihat support dan resisten, area ini juga akan menjadi menarik. Kalau dia bisa bertahan di berapa ini 1600. 1600 ini akan menjadi area yang cukup menarik untuk itu. Kalau saya naikin sampai benar-benar ke atas itu 1610. Ya benar ya, 1600. Ya benar, 1620. Ya. Jadi apa yang kita lihat ya, kalau memang teman-teman mau cari ya harga diskonnya ada di sekitar 1330 dan 1445 sampai 1450. Ya, jadi mungkin ya kita doakan aja kalau teman-teman mau harga diskon ya. Doakan aja indeks harga saham gabungan tetap ada di daerah-daerah sekitar itu ya, sekitar masih di sideways, kalau bisa turun kalian. Nah, mungkin ini juga akan ada orang bilang ya kayak jebakan lah ya. Jadi kayak dia turunkan ke situ, incar lagi ke bawah, lu kan mungkin akan lihat oh ini daerah stop loss lu. Di berapa nih? 1450 itu akan menjadi daerah stop loss lu kan? Ya dia akan ngincar atau jangan-jangan lu akan lihat di daerah sini nih. Di daerah 1515 itu menjadi daerah stop loss. Ya kenapa? Karena dia seperti membentuk low kan di situ. Tapi itu minor low. Ya jadi kalau lihat dari strukturnya ya nggak valid, pasti nggak kuat sama sekali kan. Nah, yang lebih kuat itu ada di 1230 karena ini adalah valid low. Ya, low yang valid ya. Maksudnya secara strukturnya itu dia lebih valid membentuk low di situ. Ya, jadi ya kalau ini ya untuk BC harga diskonnya itu lebih ke arah 1330 sampai 1450. Ya, doakan ya, kalau misalnya teman mau tunggu di situ, doakan indeks itu jelek. Siapa tahu diskon gitu loh. Siapa tahu diskon. Jadi diturunkan dulu kemudian baru naik kembali. Tapi ini kita sudah mendeteksi adanya break struktur ya, break struktur di sini. Ya, karena bahas struktur sebelumnya kan di sini. Ini minornya ya. Dan dia sudah break. Ini sudah break. Nah, ini sekarang dia sedang mencari minor low-nya. Minor low, nah moga-moga daerah sini. Daerah 1330 sampai 1450. Itu. Ini untuk BC. Jadi ya menutupin lah daerah efisiensi itu di situ. Ya, oke. Nah, oke, saya tutup dengan adikarya ya. Ini oke ya, ini saya tutup dengan adikarya. Adikarya juga sama. Yang kita lihat pada adikarya itu sama dengan saham-saham konstruksi yang lain. Ini sedang kita tunggu adalah manuvernya. Weekly mana? Nah, yang kita tunggu itu adalah manuvernya. Ini kan ada daerah-daerah nih ya, nih daerah 490 sampai gopek ya, sampai 520. Dia akan manuver nggak di situ? Akan kayak bikin itu ya. Turun, jebret, kemudian naik dengan cepat, kemudian baru high low. Nah, kalau buat teman-teman yang konservatif, kita lebih baik tunggu dia membentuk high low. Jadi ada sequel high low, nah baru teman-teman mulai ikut. Ya, kalau dia manuver, kita nggak tahu loh ya, dia manuver apa enggak atau langsung ikut turun ke bawah. Ya, yang pasti adalah kalau dia manuver pun, dia spring atau dia shake out pun,
akan ada pergerakan naik lagi kembali ke atas dan dia retest. Ya, ini adalah konfirmasi tes. Nah, ini adalah konfirmasi kita masuk pada saat dia tes. Ya, dia tes pun ya, teman-teman tahu ya, tes kita masuk pada saat ada konfirmasi candle. Candle-nya berarti ada, orang bilang apa ya, SOS bar, candle besar, candle marboso. Nah, itu yang lu cari. Pada saat dia tes, kemudian keluar demand-nya di situ. Jadi kalau dia manuver, kita nggak tahu loh dia manuver apa. Ini akan jadi manuver atau terus turun ke bawah. Kan bisa aja kayak gini kan ya. Oh ini manuver nih, gue beli. Ternyata dia tes ya, dia tes cuman sampai ke support yang berhasil dia tembus, berarti kan support jadi resisten ya. Kemudian dia turun ke bawah. Jadi kayak SOW, ya sign of weakness. Dan akhirnya dia turun ke bawah. Maka dari itu kita butuh kepastiannya adalah dia manuver, kemudian dia balik dengan cepat ke arah ke atas support yang dia tembus, kemudian dia tes kembali ke support, itu menjadi sebuah sinyal buat kita, oh ini berarti gue udah mulai perhatikan, karena dia pullback, dia tes kembali menguji support yang ada, ya kemudian kalau dia timbul sebuah marboso di situ, nah itu adalah tanda lu beli. Ya kenapa? Karena dia pullback, dia tes untuk naik kembali. Ya, itu kalau teman-teman yang agresif. Tapi kalau teman-teman konservatif, kita akan tunggu dia membentuk high dan low sekali lagi. Ya, ini berarti kita hitung komet. Ya, di situ daerah situ kita hitung komet dari dia membentuk manuver, kemudian dia naik membentuk high, tes pullback kan, pullback membentuk low, terus high dan low kembali. Jadi udah high low. Jadi ada konfirmasi di situ, baru kita masuk. Itu. Ya. Oke, saya pikir itu dulu ya teman-teman ya. Ini kenapa Pak Michael sama Pak Ari? Seru banget. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas ya kalau mau manuver ya. Oh ya, teman-teman ya, buat teman-teman di ini ya di Zoom ya. Nanti saya mungkin akan udahin dulu yang di buat yang di IG, teman-teman. Jadi nanti sebentar, ini kayaknya seru banget ya. Saya masih lanjutin ini. Oh ini yang itu ya, yang lanjutin yang itu, yang Goto ya. Ya, ini adalah apa? Ini ada realita yang ada di market, oke? Ini adalah realita di market bahwa market itu ya penuh dengan manuver dan manipulasi, ya wis gitu ya. Tapi bagaimana kita berlaku sebagai retail? Ini yang saya bilang sejak awal risk dan money management itu harus kedepankan. Kita harus kedepankan karena kita nggak pernah tahu loh dia bagaimana melakukan manuver, dia bagaimana melakukan manipulasi, ya kan? Psikologi kita kalau terganggu itu yang membuat kadang-kadang kita entry ya buy sell itu tanpa logik. Nah kalau udah nggak bermain logiknya udah nggak jalan, emosi lu yang ke depan, gue harus segera nutupin kerugian gue harus segera menjadi kaya raya ya. Ya Pak ya dan itu segala macam lah ya. Lu akhirnya apa? Terjebak pada permainan mereka. Ya, terjebak pada permainan mereka. Itu yang membuat lu akhirnya melihat bahwa kok trading itu kita retail itu kayak dipermainkan oleh bandar. Sebenarnya enggak. Dia enggak mempermainkan lu, tetapi dia tahu dengan baik di mana dia harus mencari barang. Ya kalau gue butuh barang, contoh misalnya ya, gue butuh barang A. Lu kan harus tahu dong di mana gue harus mencari barang itu. Jadi lu harus pergi ke tempat yang tepat kan, lalu akan dapat barang. Benar nggak? Nah, manuver dan manipulasi itu dia lakukan untuk mendapatkan barang-barangnya. Ya sekarang misalnya gue punya uang 1 triliun nih. Nah, uang itu belum berhasil gue belanjain semua. Bagaimana coba? Gue harus mencari barangnya, ya kan? Nah, barang itulah yang di tempat mana nih gue cari barang? Mereka tahu sekali. Ya. Dan itu sebabnya kenapa kita butuh yang namanya stop loss. Ya, makanya kalau ada sebuah aliran mengatakan stop loss nggak penting, ya saya nggak tahu lagi deh. Saya mesti ngomong apa gitu ya. Ya, kenapa? Karena kalau di cara trading saya, risk dan money management itu adalah yang nomor 1. Kemudian yang kalau risk dan money management sudah ya lu udah berhasil mengendalikan risiko lu, seenggaknya psikologi lu terjaga.
Nah, kalau psikologi terjaga, logik lu jalan. Logik itu apa? Lu lihat ada setup apa enggak. Kalau nggak ada setup, gua nggak masuk. Gitu. Jadi bukan depend on analisa-analisa orang lain, itu semua depend on kita punya research. Semua itu depend on kita. Ya, lu sukses apa enggak di dalam trading juga semua pasti kita. Ya, kita. Lu mau pakai analisa fundamental, analisa teknikal, boleh. Tetapi kedepankan dulu resiko. Lu tahu dulu resiko lu di mana setiap kali lu memasuki sebuah posisi. Ya, dengan begitu ya lu nggak akan apa ya? Seenggaknya gini lah, kita bilang ya, namanya trading kan nggak setiap saat kita bakalan untung terus kan. Ada periode di mana mungkin saja kita dapat yang periode yang nggak enaknya. Nah, nggak enaknya kalau datang, ini apakah rugi kecil atau rugi-rugi yang besar? Kita maunya apa? Untung yang gede dong, rugi yang kecil. Untung yang gede itu nutupnya rugi-rugi yang kecil itu gampang banget. Rugi kecil itu apa? Rugi kecil itu ada rugi yang kita rencanakan. Ingat loh ya, rugi yang kita rencanakan. Artinya kalau misalnya gue masuk situ, kalau gue salah, gue akui, oh di sini gue cut. Gitu. Tapi kalau udah rugi besar, itu udah pasti di luar rencana kita kan. Dan itu adalah malapetaka. Karena apa? Di luar rencana, lu nggak tahu apa yang harus lo lakukan. Oke, saya pikir itu dulu ya untuk weekend ini. Ya, kita akan ketemu nanti di minggu depan di hari Selasa. Ya, semoga bermanfaat. Nanti teman-teman yang di Zoom, ingat ya, jangan pergi dulu ya. Kita mau foto-foto dulu. Nanti kapan-kapan yang di IG ya. Oke, thank you semuanya. Buat di Instagram, thank you sudah bergabung. Saya izin pamit dulu ya buat di Instagram ya. Thank you semua. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat ya. Happy weekend semua. Ya, salam semuanya ya. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Thank you. God bless.